Kali ini Bilhanet mau nyeting Totalink N300RT dengan dua mode sekaligus, yaitu nantinya di SSID Wi-Fi 1 dijadikan untuk akses PPPoE klien rumahan atau untuk yang bulanan, dan di SSID 2 ini akan dijadikan sebagai Wi-Fi hotspot voucher. Di sini saya tidak akan menggunakan VLAN ya. Jadi pada video sebelumnya untuk yang Totalink N200RE saya pernah memberikan tutorial dengan mode seperti ini, sama ya, dua mode sekaligus dalam satu router itu menggunakan VLAN, dimana kelemahannya biasanya VLAN-nya akan hilang jika kita atau teman-teman melewatkan kabelannya melalui access point seperti ZTE dan Huawei. Itu nanti VLAN-nya tidak sampai ke Totalink-nya. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan tanpa VLAN. Jadi topologinya yang wajib adalah di Mikrotik sudah di setting hotspot dan PPPoE itu satu interface. Ya, sebelum bisa melakukan tutorial ini, di Mikrotiknya sudah diatur satu interface untuk PPPoE server dan hotspotnya. Kemudian nanti dari port Mikrotik masuk ke WAN ya, masuk ke WAN di Totalink, dan nantinya salah satu lubang LAN di Totalink N300RT ini saya colokan ke komputer untuk keperluan settingnya. Dan nantinya bisa juga di port LAN yang lain bisa juga digunakan untuk perluasan jalur hotspot lagi. Misalnya nanti saya contohkan yang ke komputer ini dengan mode PPPoE ya. Kemudian yang lain misalnya ini bisa digunakan untuk perluasan access point hotspot lagi. Tapi sebelum saya colokkan kabelan ke komputer saya coba berikan contoh membuat akun PPPoE dulu di Winbox. Saya buka Winbox dulu. Saya masuk ke menu PPP. Teman-teman mungkin sudah bisa ya, jadi bisa skip proses ini. Saya coba buat dulu ya. Misalnya di sini saya kasih namanya siapa ya? Agus ya. Karena sekarang bulan Agus. Kemudian passwordnya coba saya buat dulu. Pakai profile yang 4 mega misalnya ya. Local address 192.168.331, remote addressnya 192.168.33103 ya. Apply oke. Jadi nanti ini datanya ya. Saya coba buka Notepad saja. Kemudian jadi nantinya ini speed 4 MB ya. Buat membedakan nanti untuk proses testingnya, saya buka juga di bagian hotspot ya, IP hotspot. Usernya pakai yang ini saja, user 2 jam 1000. Kecepatannya ini 2 jam 1000. Ini ya kecepatannya ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk speed test membedakan PPPoE itu nanti 4 MB. Kemudian vouchernya yang ini. Saya coba buka PPPoE nya profilnya dulu. Yang 4 MB ini adalah ini ya kecepatannya ya. Nah, jadi nanti bisa buat membedakan. Setelah punya data ini, saya colokan dulu kabelan dari salah satu lubang LAN di Totalink N300RT ini ke komputer ya. Saat ini masih di Mikrotik. Posisi kabelannya saya colokan dulu ke komputer. Nah, jadi sekarang topologinya sudah seperti ini ya. Nah, ini otomatis minta login karena satu interface dengan hotspot. Jadi ketika saya memasukkan kabelan dari komputer ke salah satu lubang LAN di
Totolink, dan saat ini lubang WAN sudah terhubung ke Mikrotik, jadi otomatis minta login seperti ini. Saya abaikan ini, saya kemudian atur bagian network and internet ya, untuk mengganti alamat IP komputer saya agar satu segmen dengan alamat defaultnya Totolink, yaitu 192.168.1.1 ya, 192.168.1.1 ini adalah default untuk Totolink N300 RT. Yang versi N200 RE biasanya ini .0.1, dan ini sudah saya cek .1.1. Kemudian untuk komputer saya kasih titik akhiran 10. Kemudian oke. Selanjutnya coba buka browser, bisa Firefox, bisa Chrome ya. Ketikkan alamat IP 192.168.1.1, enter. Nah, ini sudah masuk ke halaman login untuk Totolink N300 RT. Saya coba langsung buat password baru, setup, kemudian login dengan password yang baru dibuat ya. Saya coba login. Nah, di halaman awal ya, setelah login, di sini saya menggunakan N300 RT dengan firmware versi 3.4.0 ya. Jadi kalau nanti di tempat teman-teman mungkin beda menu, silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Di halaman ini, di sini pilih gateway saja, karena nantinya masuk menggunakan koneksi kabelan ya. Kemudian di bagian internet setting ini, WAN tipenya pilih PPPoE langsung. Kemudian untuk username-nya yang tadi dibuat ya, ini saya coba ketikkan saja, passwordnya juga. Kemudian untuk nama SSID-nya atau nama WiFi-nya saya coba ganti Rumah Agus kayak gini ya. Passwordnya 123412344. Kemudian setelah mengatur PPPoE dan SSID, klik apply. Ini nanti Totolink akan mati ya, mati dan hidup ulang otomatis selama 1 menit biasanya. Jadi saya tunggu dulu. Nah, ini sudah berhasil refresh, restart ya Totolinknya. Saya coba login ulang. Di sini repotnya Totolink saat setting adalah sering mati dan hidup ulang ya, setiap kali menyimpan. Nah, ini sudah connected, dan dicek SSID-nya, coba sudah muncul sesuai settingan atau belum. Ini sudah ya. Kemudian sampai di sini saya langsung atur saja. Sebelum tes untuk ini koneksinya ya, saya langsung masuk ke advanced setup untuk mengatur SSID yang kedua untuk voucherannya. Jadi di bagian ini ya, ini terlihat di statusnya WAN-nya sudah menyala, berarti sudah masuk ke server, hotspot, dan PPPoE atau masuk ke Mikrotik. Kemudian di LAN 1 ini masuk ke komputer saya untuk keperluan settingnya. Dari sini masuk ke wireless. Kemudian pilih multiple SSID 1. Yang ini. Di sini yang disable ubah ke enable. Kemudian SSID atau nama WiFi untuk hotspotnya saya coba menjadi hotspot atau WiFi voucher gitu ya, WiFi voucher at Rumah Agus kayak gitu ya, panjang nggak apa-apa. Kemudian ini akses kontrolnya LAN +1 dibiarkan, ini tidak perlu dirubah-rubah. Encryptionnya juga disable karena nantinya pengguna yang terkoneksi ke nama SSID ini akan menggunakan voucher untuk login. Kemudian langsung di apply saja.
Ini biasanya Totoling minta restart lagi, restart otomatis lagi 30 detik. Nah, ini sudah berhasil ya membuat SSID yang kedua. Ini yang pertama tadi yang untuk yang ini ya, untuk PPPoE, dan yang ini nantinya akan dijadikan untuk voucheran dalam satu router. Kemudian sampai di sini masuk ke network, menu network, kemudian pilih IPTV settings. Di sini enable. Terus yang di bagian ini ya, di tabel enable, silakan teman-teman centang semua. Dari Ethernet port 5 ini adalah 1, dicentang. Kemudian port 4, port 1, 2, 3, 4 ini dicentang semua. Kemudian di wireless 1 ini adalah PPPoE ya, yang tadi ya, dicentang juga. Yang ini juga dicentang. Nah, kemudian untuk saya coba setting atau jelaskan mulai dari yang wireless saja ya. Di wireless primary AP ini adalah SSID yang ini, yang rumah Agus kayak gitu ya. Ini berarti yang untuk PPPoE, akses PPPoE yang sudah ada internetnya untuk klien bulanan atau klien rumahan gitu. Berarti di sini forwarding rule-nya adalah NAT. Kemudian tag-nya jangan dicentang, VID-nya biarkan 2, priority-nya biarkan 0. Nah, kemudian yang wireless virtual AP1 ini adalah yang digunakan untuk voucheran atau WiFi hotspot yang ini. Yang WiFi voucher di rumah Agus kayak gitu ya. Di sini forwarding rule-nya dipilih bridge. Karena di sini saya tidak pakai VLAN, maka tag-nya tidak perlu dicentang. Tapi yang wajib diganti adalah VID-nya. Ini yang kedua dibedakan dengan VID untuk NAT. Jadi misalnya diisi 20 juga boleh, atau diisi 3 juga boleh. Di video Totoling N200RE saya contohkan diisi 3. Saya coba bedakan ya. Nggak harus angka 2 dan angka 3 itu nggak harus, yang penting angkanya dibedakan antara angka untuk NAT dan untuk bridge. Di sini saya ganti menjadi 20 misalnya, kemudian priority-nya juga biarkan 0. Nah, sampai di sini untuk settingan ini sudah selesai bagian wireless. Kemudian saya coba untuk port 1 ini saya biarkan NAT biar nanti sudah ada akses internetnya. Kemudian di port 2, port 3 dan port 4 saya mengganti bridge. Ini juga diganti 20. Terus port 3 di Totoling saya bridge juga dengan VID 20. Ethernet port 4 atau LAN nomor 4 di Totoling saya bridge juga dengan VID 20 juga. Jadi nantinya lubang LAN nomor 2, nomor 3, nomor 4 bisa dijadikan untuk jalur perluasan tambahan akses point lagi ke sekitar rumah ya, sekitar rumah klien ini. Seperti itu. Tapi untuk Totoling setelah praktek beberapa kali ini tidak bisa untuk paralel PPPoE. Jadi misalnya di sini sudah bisa PPPoE, meskipun kita colokan ke port 2, port 3, port 4, nantinya sudah tidak bisa PPPoE lagi, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk IP statik untuk klien berikutnya. Jadi kurang lebih settingannya seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang mau screenshot dulu juga silahkan ya. Nah, kemudian setelah menyeting ini semua, saya coba apply. Nah, ini Totolingnya restart lagi. Nah, kemudian sampai di sini saya coba atur sekalian ya untuk yang settingan lainnya. Saya masuk ke LAN WAN ya, WAN setting. Di sini saya aktifkan enable ping access on WAN dan enable web server access on WAN dengan tujuan agar nanti
router ini bisa di remote management dari jaringan mikrotik saya. Jadi saya tidak perlu datang ke rumah klien ini untuk bisa mengatur atau merubah settingan ya. Jadi dari rumah saya juga sudah bisa dilakukan dengan remote management ini. Kemudian web servernya saya ubah menjadi 80 saja. Kemudian saya apply. Nah, ini ternyata totolingnya juga restart lagi 1 menit. Di sini minta login ulang ya totolingnya. Kemudian saya coba masuk lagi ke advanced setup untuk mengatur channel dan frekuensi wireless. Basic setting ini dibiarkan, kemudian di advanced setting. Advanced setting bandnya BGN ya, biar gampang connectnya, biar gampang mendapatkan IP addressnya semua jenis HP. Kemudian channel widthnya 20 saja, regionnya dibiarkan, channel numbernya bisa ditentukan sendiri atau dipilih auto. Kalau bingung teman-teman pilih auto saja nggak apa-apa. Sini saya pilih channel 11. Kemudian ini dibiarkan saja semua, di apply, restart lagi. Nah, sekarang saya coba masuk lagi ke IPTV setting. Nah, di bagian Ethernet port 1 ini di totolingnya saya kan atur dengan forwarding rule NAT, berarti saya bisa melakukan uji coba PPPoE di komputer ini langsung ya, dengan topologi LAN 1 ini di totoling sudah masuk ke komputer saya. Berarti saya ubah dulu ini IP LAN saya ke otomatis, obtain an IP address automatically ya. Oke. Nah, ini sudah connect ke totoling ya, komputer saya ya, dengan kabelan. Saya coba speed test. Jadi nanti ini kecepatannya upload 2 MB dan download 4 MB. Saya coba testing langsung. Nah, ini sudah sesuai ya untuk unduh 4 MB. 3,8 mendekati 4 MB dan unggahnya 1,9 ya, mendekati 2 MB. Kemudian saya coba disable LAN ya, koneksi LAN, atau saya cabut saja koneksi LAN saya dari totolingnya ya. Saya cabut sebentar. Nah, ini sudah tercabut. Kemudian saya connect-nya ke WiFi voucheran ya, yang tadi dibuat SSID-nya, berarti yang ini. Saya coba sambungkan. Ini sudah terhubung. Sebentar, maaf. Ini sudah terhubung ya. Di komputer saya tidak membuka login page otomatis. Sebentar. Karena ternyata sudah login ya, sudah login dan sudah ada cookie-nya. Jadi saya coba logout dulu. Kemudian saya login ulang. Ini sudah menggunakan alamat WiFi yang WiFi voucher ya, dari totoling N300 RT-nya. Tadi kode vouchernya adalah ini ya. Saya masukkan, saya coba connect. Sudah berhasil connect dengan alamat IP-nya. Alamat IP hotspot, bukan alamat IP PPPoE dari DHCP-nya totoling yang 192.168.1.xxx ya. Jadi ini sudah alamat IP dari hotspotnya dengan kecepatan 768 upload, 1500 Gbps download atau 1,5 MB download. Saya bisa cek ulang speed testnya apakah sudah beda atau terpisah atau belum. Nah, ini sudah beda dengan yang PPPoE ya. Untuk uploadnya 0,7,
Kemudian untuk downloadnya 1,4, jadi mendekati 1,5 Mbps. Ini untuk yang koneksi voucheran. Kemudian saya cek juga untuk koneksi yang PPPoE yang ini ya, yang SSID rumah Agus ini. Saya logout dulu. Kemudian yang ini diputuskan sambungan ya, yang ke voucher. Kemudian di yang SSID nama WiFi yang untuk rumahan, saya coba konekkan. Tadi passwordnya 1234 1234. Nah, ini sudah terhubung dengan yang SSID rumahan. Saya coba speed test langsung saja. Jadi nantinya kecepatannya bukan kecepatan untuk yang voucher, tapi kecepatan yang untuk rumahan. Nah, ini sudah berjalan ya, lancar sesuai settingan untuk totalinknya. Di sini bisa dibuka lagi pengaturannya karena terhubung ke internet ya, ke totalinknya. Jadi bisa masuk ke pengaturan web manajemennya Totolink. Saya coba buka statusnya. Di sini koneksinya menggunakan WiFi. Di sini juga tidak terlihat ya. Saya coba untuk tes ya di bagian LAN 2, 3, 4. Tadi kan sudah di bridge untuk koneksi hotspot. Jadi saya coba masukkan kabelan yang dari komputer saya ke LAN nomor 2. Saya coba refresh. Nah, ini sudah masuk di LAN nomor 2 di Totolink. N300RT sudah menyala, sudah masuk ke komputer saya, dan otomatis membuka halaman login di browser tadi ya. Saya coba cek juga yang ini. Saya matikan dulu ya. Setelah nanti dimatikan WiFi-nya, halaman ini sudah tidak bisa dibuka lagi ya, karena sudah beda segmen IP. Saya matikan. Nah, ini WiFi-nya sudah disconnect. Di sini bisa dicek koneksi kabelan ke lubang Totolink di 2, 3, 4 juga berfungsi untuk perluasan hotspot atau voucheran lagi. Nah, ini minta login. Dicoba dengan ini mungkin bisa atau enggak, satu voucher berarti ya. Ternyata tidak bisa ya, karena MAC address-nya dibaca untuk MAC address WiFi. Saya coba pakai kode voucher lain. Nah, ini bisa terhubung dengan kode voucher lain menggunakan akses kabelan. Coba speed testnya sama dengan PPPoE atau sesuai kecepatan voucher. Nah, ini sudah sesuai ya kecepatannya. Jadi kurang lebih untuk setting Totolink N300RT dengan di sini saya pakai firmware versi 3.4.0 untuk dijadikan dua mode sekaligus, yaitu SSID 1 untuk klien PPPoE rumahan dan SSID 2 untuk hotspot voucher beserta settingan, contoh settingan untuk lubang-lubang LAN di Totolinknya. Seperti itu. Mohon maaf kalau kurang jelas ya untuk penjelasannya. Teman-teman bisa memberikan komentar ya, silakan untuk diskusi. Jika ada masalah atau error apa, teman-teman bisa diskusi di komentar, silakan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan tutorial 2 mode Totolink tanpa VLAN ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih.